Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib saya selalu menasihati diri saya sendiri dan hadirin jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah bekal kita, baik bekal kita di dunia ini ataupun bekal kita di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan umat manusia ada di dalam hati umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan kita sebagai manusia ada di tangan, tidak. Allah tidak letakkan kebahagiaan kita ada di kaki, tidak. Allah tidak letakkan kebahagiaan kita ada di mata, ada di telinga, ada di lidah, tidak. Tapi Allah letakkan kebahagiaan kita ada di dalam hati kita masing-masing. Karena itulah hadirin jamaah sekalian, kita akan melihat ada banyak manusia yang tidak Allah berikan kesempurnaan secara panca indera dan anggota tubuh, tetapi karena hati mereka bahagia, mereka tetap menjadi orang yang bahagia. Kita mungkin pernah mengenal seorang syekh mujahid dari Palestina bernama Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala. Seorang mujahid pendiri daripada Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah, pendiri daripada Hamas, gerakan perlawanan Islam. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita melihat Syekh Ahmad Yasin, kakinya lumpuh, suaranya kecil, ya. Tetapi suara yang kecil itu menakutkan Israel laknatullah alaih. Hanya untuk membunuh Syekh Ahmad Yasin, maka Israel harus menghancurkan satu masjid yang ketika itu Syekh Ahmad Yasin bersama dengan jamaahnya sedang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin jamaah sekalian, Syekh Ahmad Yasin kakinya lumpuh, kakinya tidak berfungsi, tapi hatinya hidup.
Dengan hati yang hidup ini, dia mampu mempersatukan semua kekuatan yang ada di Palestina untuk melawan penjajahan Yahudi laknatullah alaih. Atau kita pernah melihat, hadirin jamaah sekalian, dalam kehidupan kita ada manusia-manusia yang Allah tidak berikan kesempurnaan dalam penglihatannya. Mereka buta, hadirin jamaah sekalian. Tetapi dengan mata yang buta ini, mereka mampu menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz banyaknya. Artinya mungkin matanya buta, tetapi hatinya hidup. Maka dengan kekurangannya mereka ini, mereka mampu menghafalkan Al-Quran. Sedangkan kita hari ini, hadirin jamaah sekalian, mata kita terang benderang. Jangankan 30 juz Al-Quran, mungkin juz 30 saja banyak di antara kita yang tidak hafal, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati kita. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di dalam setiap tubuh manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau benar segumpal daging itu, saluhal jasadu kulluhu, akan benar seluruh tubuh dia. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal daging tersebut, fasadal jasadu kulluhu, akan rusak seluruh tubuh dia. Ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati inilah yang menyebabkan kebahagiaan kita. Walaupun seluruh manusia menginginkan kita celaka, walaupun seluruh manusia menginginkan kita tidak bahagia, tapi kalau hati kita bahagia, niscaya kita menjadi orang yang bahagia. Tapi hadirin jamaah sekalian, walaupun seluruh manusia menginginkan kita ini menjadi orang yang bahagia, tetapi kalau hati kita tidak bahagia, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat di zaman seorang tabi'un at-tabi'in bernama Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala. Ibrahim bin Adham adalah seorang tabi'un at-tabi'in, seorang ulama dan juga seorang ahli sufi. Suatu saat Ibrahim bin Adham melakukan perjalanan. Ketika itu beliau melihat sebuah pasar. Dan ketika beliau melihat sebuah pasar ini, melewati sebuah pasar ini, maka beliau melihat satu pemandangan yang begitu menakjubkan dan mengagumkan beliau. Apa itu? Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala melihat di ujung pasar tersebut ada seorang kakek tua renta yang sangat memiliki banyak kekurangan, hadirin jamaah sekalian. Dikatakan bahwasanya kakek tua ini tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, bahkan ia terkena penyakit lepra. Hadirin jamaah sekalian, kalau ada orang ingin bersedekah kepada kakek tua ini, maka tidak bisa bersedekah dengan uang, karena uang tidak ada manfaatnya untuk dia. Tapi kalau orang ingin bersedekah kepada kakek tua ini, orang harus langsung menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Yang membuat Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala kemudian begitu kagum dengan kakek tua ini apa? Setiap ada orang yang menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, si kakek tua ini akan mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepadaku." Ada lagi yang menyuapkan makanan, dia akan mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepadaku." Terus ini selalu diulang oleh sang kakek tua tersebut. Maka Ibrahim ibnu Adham begitu kagum dengan kakek tua ini. Bagaimana seseorang yang sudah sangat banyak memiliki kekurangan, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, matanya buta, bahkan terkena penyakit lepra, tetapi begitu besar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala bertanya kepada kakek tua ini. Maka Ibrahim mengatakan, "Assalamualaikum ya Syekh." Assalamualaikum wahai Syekh. Maka si Syekh tersebut, si kakek tua ini kemudian menjawab, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Maka Ibrahim bingung dari mana kakek tua ini mengenali dia, padahal sebelumnya mereka belum pernah ketemu. Maka Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, min aina ta'rifuni?" Wahai Syekh, dari mana engkau kenal aku? Maka si Syekh tua tadi mengatakan, "Wahai Ibrahim, man ya'rifillaha ya'rifu kulla syai'." Wahai Ibrahim, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal segala sesuatunya. Hal ini membuat kagum lagi Ibrahim bin Adham kepada si kakek tua tersebut. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, "Wahai Syekh, aku melihat engkau ini memiliki banyak kekurangan. Tanganmu buta, tanganmu buntung, kakimu buntung, matamu buta, bahkan engkau terkena penyakit lepra. Tetapi kenapa aku melihat engkau ini begitu besarnya rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap ada orang yang menyuapkan makanan kepada engkau, maka engkau selalu akan mengatakan, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang begitu besar yang telah engkau berikan kepadaku. Kenapa hal ini bisa terjadi padahal aku melihat engkau ini memiliki sangat banyak sekali kekurangan?" Maka sang kakek tua tadi mengatakan, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau melihat aku begitu besarnya rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku ini dua buah nikmat, yang apabila seorang hamba diberikan dua nikmat tersebut, niscaya dia akan menjadi manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini." Apa dua nikmat tersebut? Dua nikmat tersebut adalah qalban syakira wa lisanan dzakira. Dua nikmat tersebut adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lisanan dzakira, dan lidah yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain agar kita ini menjadi orang yang bahagia adalah selalu memperbaiki diri kita, selalu memperbaiki hati kita. Bagaimana hati kita ini selalu bersyukur, bagaimana hati kita ini selalu qanaah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua buah nikmat, ada dua buah senjata yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu apa hadirin jamaah sekalian? Yaitu sabar. Yang kedua yaitu syukur. Sabar apabila mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukur apabila dia mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika hati kita bahagia. Tetapi ketika hati kita tidak bahagia, walaupun seluruh tubuh dan fisik kita merasakan kenikmatan, tetapi kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja khutbah singkat dari saya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.